La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita baru saja menyelesaikan tentang pembahasan al-istisna, di mana al-istisna ada 8 alatnya, yaitu yang pertama illa, kemudian siwa, suwa, kemudian sawa, kemudian ghair, kemudian khala, ada, hasya. Baik. Kita hendak sebutkan tadi tentang hasya karena hasya itu sebuah kata yang tidak bisa kemasukan ma. Jadi yang ada hanya ada dan khala. Baik. Kemudian berkaitan tentang kalimat tauhid tadi, la ilaha, ya. La ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui, ya, kalimat ini asal katanya apa? La ilaha haqqun. La ilaha haqqun. La ilaha haqqun, ya. La ilaha haqqun illa Allah. La ilaha, la namanya la nafi, nanti yang kita akan bahas, la an-nafi alil jinsi. Dan dia beramal seperti apa amalan? Inna, menasab isimnya dan merafa khabarnya. Nah, makanya ilaha adalah isimnya isimnya la an-nafi al jinsi, haqqun
yang dihilangkan tadi adalah khabar. Hakun khabar. Baik. Illa adatul istisna. Allahu kan la ilaha illallahu. Allahu marfu karena dia badal kepada mustasna minhunya yaitu hakun. Jadi tadi saya salah sebut bukan kepada ilaha ya, tetapi ilah hakun. Nah, makanya dia Allahu karena hakun badal kepada hakun. Bisa juga kita baca la ilaha hakun illa apa? Allah apa selain harokat dhamma. Ayo tadi ya, amalkan tadi. Ini kalimat apa? Tamujab atau tamanfi? Taman manfi. Jadi bisa. Jadi sekarang Allah bisa berharokat apa? Selain dari Allahu bisa berharokat. Jadi apa bacanya? Allah. La ilaha hakun illa Allah. Sebagai istisna. Adat istisna adalah illa. Nah, jadi la ilaha illallahu atau illallah. Hanya yang masyhurnya adalah Allahu, dan itu kalau kalimat taman manfiyan maka yang dipakai yang kuatnya dipakai badal. Sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallahu. Nah, itu tambahan faedah dari istisna. Sekarang kita masuk kepada la an-nafiyatu lil jinsi. La an-nafiyah, yaitu la yang menafikan seluruh jenis. Tidak ada, jadi misalnya saya katakan tidak ada laki-laki di rumah. Artinya saya nafikan seluruh jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Tidak ada satu, tidak ada dua, apalagi banyak. Semuanya kosong. Ya, tidak ada jenis dari kalangan laki-laki. La rajula fid dari, tidak ada apa laki-laki di dalam rumah, tidak ada sama sekali. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya. Itu makna dari la an-nafiyah, menafikan seluruh bentuk. Nah, itulah tadi la ilaha, ya. Dapat tidak ada sembahan. Seluruh sembahan ternafikan. Tidak ada sembahan yang hak, seluruh sembahan itu ternafikan. Tidak ada asalnya sembahan. Nah, baru datang adatul istisna, kecuali ditetapkan. Siapa? Allah. Jadi asalnya menafikan. Jadi tadi saya katakan di awal, ya, kalau datang penafian maka ada illah, berarti setelahnya penetapan. Itu dua rukun di dalam kalimat la ilaha illallah. Rukun pertama an-nafyu, penafian. Pada kalimat apa? La an-nafyul jinsi dan ilahanya. La ilaha. Baru kita tetapkan siapa? Illallahu. Itu la ilaha illallah. Kalimat illallah penetapan. Artinya asalnya kita nafikan, kita tolak seluruh sembahan, tidak ada sembahan yang hak, yang benar, apapun itu. Baru kita datangkan ketetapan kecuali satu, yaitu Allah. Itu maksud dari Allah an-nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh jenis. Kalau saya katakan apa? Kalau saya katakan la toliba fil masjid, tidak ada seorang pun pelajar wanita di masjid. Jadi bukan cuma satu, bahkan dua atau tiga atau banyak, tidak ada sama sekali pelajar wanita di dalam masjid. Ya, tidak dikatakan kalau satu tidak ada, tetapi tiga ada. Begitu. Tidak begitu, karena la an-nafiyal jinsi, menafikan seluruh apa? Jenis. Nah, sekarang apa amalannya? Qala al-Jurrumi rahimahullah, babula i'lam anna la tansibun nakirat bighairi tanwinin idza basharat an-nakira wa lam tataqarrar la nahu la rajula fid dar. Naam. Jadi pertama, amalan inna itu, naam, itu dia beramal seperti amalan la an-nafil jinsi, dia beramal seperti apa? Amalannya inna. Apa amalannya inna?
Merafa apa menasab dan merafa khabar. Itu dia. Sama dengan la. Menasab isim dan merafa khabar. Hanya sisi perbedaannya, la ini hanya masuk kepada isim nakirah, yaitu isim yang tidak bertanwin. Makanya kata penulis i'lam anna la tansibu an-nakirat. Dia menasabkan nakirah. Jadi dia hanya masuk pada apa isim? Nakirah. Bi ghairi tanwin. Kemudian ketentuan kedua tidak boleh ditanwin. Misalnya la rajulan, tidak boleh. Ya. Rajulan nakirah cirinya dia tidak ada alif lamnya. Tetapi ketika la masuk padanya maka tidak kita katakan la rajulan. Tetapi apa? La rajulan nakirah tanpa tanwin. Makanya kata penulis la tansibu an-nakirat. Bahwasanya la ini dia menasabkan nakirah bi ghairi tanwin, dengan tidak boleh di tanwin. Kemudian ketentuan ketiga, idza basyarat an-nakirah, jika dia bertemu langsung dengan nakirah. Misalnya la rajula. La bertemu langsung dengan siapa? Rajula, tidak ada pemisah. Beda kalau kita katakan la fid dari rajul. Ini dipisahkan namanya. Berarti tidak lagi dihukumi seperti hukum tentang la an-nafiyah lil jinsi, karena tidak bertemu langsung. Nah, yang kedua, la-nya tidak berulang, walam tatakarrar la, yakni ketentuan keempat, tidak berulang la-nya. Nah, la ilaha bukan. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Nah, itu. Kapan berulang, maka beda lagi hukumnya, beda lagi cara beramalnya. Jadi ini empat ketentuan la an-nafiyal jinsi bisa beramal seperti amalannya inna. Apa itu yang pertama? Dia isimnya adalah isim nakirah. Yang kedua, tidak bertanwin. Yang ketiga, bersambung langsung, tidak ada pemisah antara la dengan isimnya. Yang keempat, la-nya tidak berulang. Kapan berulang? Seperti la haula wala quwwata. La haula wala quwwah. Berarti hukumnya sudah tidak seperti lagi inna, tidak seperti amalannya inna. Naam. Jadi itu ya. Jadi kalau dia masuk kepada ma'rifah seperti la ar-rajul, maka tidak beramal, menjadi la ar-rajulu. Jadi la di situ la penafian biasa saja. La penafian biasa saja. Ar-rajulu mubtada. Karena la ketemu alif lam, yaitu isim ma'rifah. Berarti bukan kita katakan la ar-rajula. Tidak dikatakan la ar-rajula tidak, tetapi la ar-rajulu. La ar-rajulu. Dia Dia jadi penafian biasa. Taib. Kemudian misalnya perhatikan kalimat ini, la rajulan hadirun. Adapun khabarnya dia juga dia boleh bertanwin. Nah, dia sama dengan inna, ya. Yang jadi pembahasannya pada isimnya saja. Isimnya saja. Sehingga kita katakan la rajula, la an-nafiyah lil jinsi. La mabniun. Huruf la mahalla lahu minal i'rab. Mabniun ala ala sukun, karena la harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Rajula kita katakan isim la. Apakah wa alamati i'rabihi? Tidak, dia mabni, ya. Langsung kita katakan la rajula isim la mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Nah, mabniun alal fathi fi mahalli nasbi. Seperti ini ya. Ini dia.
Ya, ismu la mabnun 'alal fathi fi mahalli nasbi. Na'am, fi mahalli nasbi. Taib. Hadirun isim apa khabar? Khabar la. Khabar la. Nah, khabar la. Sekarang kita ingin bahas tentang isimnya la. Taib, tentang isimnya la. Ada beberapa ketentuan tentang isimnya la. Isimnya la itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Jadi isimnya la tadi, isimnya la apa? Ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan isimnya la. Nah, yang pertama, isimnya berbentuk mufrad. Taib. Kalau dia isim apa? Yang pertama kalau isimnya mufrad. Mufrad maksudnya dia isim mufrad, isim musanna, isim jama dan seterusnya. Ya. Kalau dia isim mufrad. Taib. Maka apa? Maka kita katakan la rajula qaimun, misalnya contoh la rajula qaimun. Jadi rajula isim la mabnun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Taib. Jadi keadaan pertama kalau isimnya adalah bentuknya mufrad. Nah, itu mufrad bukan mudhofun ilaihi. Bukan mudhofun ilaihi. Jadi kata tunggal maksudnya bukan sebuah kata yang murakkab. Bukan kata yang murakkab seperti mudhofun ilaihi atau syibhul jumlah. Taib. Nah, bagaimana kalau isimnya adalah apa? Isimnya adalah mudhofun ilaihi, maka di sini kita katakan kalau isimnya mudhaf, na'am, isimnya mudhaf, maka seperti contohnya la taliba ilmin. La taliba ilmin, ya. La taliba ilmin. Coba antum perhatikan kalimat la taliba ilmin. Coba fokus di papan tulis dulu. Baik. Kalimat taliba ilmin mudhaf ilaihi. Apakah kalimat taliba ilmin itu ma'rifah? Kalimat taliba ilmin ini posisinya mudhaf ilaihi. Talibu ilmin. Apakah talibu ilmin ma'rifah? Kenapa bisa nakirah? Kenapa bukan ma'rifah? Kemudian mudhaf ilaihi karena apa? Ma'rifah karena mudhaf ilaihi. Tadi yang bilang nakirah apa? Baik, barakallahu fikum. Jadi apa? Dia tetap nakirah. Dia tetap nakirah. Pertama talibu nakirah. Kemudian ilm dia bersandar kepada apa? Afan. Atau talibu nakirah dan dia disandarkan kepada kalimat ilm. Di mana ilm ini bentuknya nakirah juga. Berarti dia tetap apa? Nakirah. Beda kalau talibul ilmi beralif lam, berarti dia ma'rifah. Berarti dia ma'rifah. Kan isim ma'rifah ada 5 kan? Yang pertama dhamir, kemudian al-alam, kemudian nama tadi adalah alam, baru isim mausul, kemudian isim isyarah, kemudian yang beralif lam dan yang disandarkan kepada salah satu dari 4 tersebut. Ilmi apa talib ini tidak disandarkan kepada nama seperti talibu apa talibu Muhammadin. Tidak disandarkan juga kepada dhamir, bukan talibu hadza. Tidak disandarkan kepada kalimat yang beralif lam talibu al-ilmi. Ya, tidak disandarkan kepada isim mausul talibul ladzi.
Berarti tidak ada disandarkan kepada yang empat tadi, menunjukkan ini tetap apa? Nakira, walaupun bentuknya mudhaf-mudhafun ilaihi. Jadi tidak selamanya mudhaf-mudhafun ilaihi itu apa? Ma'rifah. Ya dilihat, walaupun asalnya ya kebanyakannya kalau susunan mudhaf-mudhafun ilaihi berarti nakira tambah isim ma'rifah, tetapi tidak selamanya. Nah, ini salah satunya bentuk susunan mudhaf-mudhafun ilaihi yang di mana mudhaf-mudhafun ilaihi tetap dalam keadaan nakirah. Karena kalau ma'rifah berarti tidak cocok menjadi isimnya apa? Isimnya la. Dalam keadaan isimnya la, syaratnya harus apa tadi? Isim nakirah ini. Nah, isimnya la di sini bukan isim mufrad, tetapi isim yang mudhaf. Tetapi mudhafnya juga tetap harus bentuknya apa? Mudhaf nakirah biar terpenuhi syaratnya. Jadi la taliba ilmin jahilun. Mana isimnya la? Kalimat talibah. Ya, talibah kita katakan talibah ya isim la. Ya, mansubun, bukan lagi mabniun, tetapi mansubun. Kenapa? Karena dia bukan isim mufrad. Beda kalau isim mufrad mabniun. Tetapi kita katakan apa? Dia mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaihi. Jahilun isim apa? Khabar la. Tayyib. Jadi kalau isim khabarnya adalah isim mufrad, berarti dia mabni alal fathi. Tetapi kalau isimnya la adalah bentuknya mudhafan, berarti dia langsung kita katakan mansubun, bukan lagi mabniun, tetapi apa? Mansubun. Sesuai dengan alamat nasabnya, ya. Sesuai dengan alamat nasabnya. Misalnya kalau dia musanna berarti ya mansubun alal fathi. Mansubun alal alif, ya, mansubun dengan alif. Taib. Yang ketiga bentuknya adalah syibhul mudhaf. Naam. Apa itu syibhul mudhaf? Jadi ada sebuah kata yang kata itu dia beramal seperti amalan fi'il. Dia beramal seperti amalan fi'il. Apa maksudnya? Fi'il kan kadang butuh kepada siapa? Fa'il. Dan kadang butuh fa'il dan maf'ul. Jadi ada sebuah kata yang dia butuh ada sebuah isim, ya, yang dia beramal seperti fi'il. Ini namanya, dan otomatis harus bersandar. Apa kata-kata tersebut? Di antaranya adalah isim fa'il. Isim fa'il. Itu saja dulu saya sebutkan isim fa'il. Isim fa'il ini dia beramal seperti fi'il. Dia beramal seperti fi'il. Taib. Semisal ke contoh, itu namanya apa? Kalau isimnya lah adalah syibhu bil mudhaf, mirip dengan mudhafun ilaihi. Tetapi katanya apa mudhafnya adalah dari isim fa'il. Kalau mudhafun ilaihi kan biasanya dari masdar ya kan, atau semisalnya. Tetapi kalau syibhul mudhaf maka mudhafnya adalah dari isim dari isim apa? Dari isim fa'il, itu salah satunya. Contohnya sini, la sa'idan. Sa'idan isim fa'il. La sa'idan ya jabalan. Karena sa'idan isim fa'il berarti dia butuh kepada apa? Dia seperti fi'il. Dia seperti fi'il. Fi'il butuh kepada apa? Fa'il dan maf'ul. Sehingga kita katakan sini sa'idan seolah-olah kalimatnya sa'ada apa? Huwa sa'ada jabal. Begitu. Huwa sa'ada jabal. Dia mendaki apa? Gunung. Dia mendaki gunung. Jadilah kenapa sehingga kita katakan jabalan ini mansub bukan karena na'at. Dan kita katakan tidak ada yang mendaki yang gunung, tidak ada. Bukan kita katakan na'at, tetapi apa? Maf'ulun bih dari kalimat sa'idan. Begitu. Jadi seolah-olah kalimat sa'idan adalah huwa sa'ada, dia mendaki.
Mendaki apa? Jabalan. Ah, la sa'ida jabalan saminun. Ah, tidak ada pendaki gunung gemuk, ya. Tidak ada, ya, karena mungkin sering sekali jalan. Al-muhim sehingga kita i'rab la sa'idan la nafil jinsil mabniun la mahallah minal i'rab. Kemudian sa'idan isim la, ya, isim la mansubun wa alamatun nasbihi apa? Al-fathi wa alamatun nasbihi al-fathah, ya. Jabalan maf'ul dari sa'idan, maf'ulun bi dari sa'idan. Terus kenapa bertanwin? Karena ini sekarang bukan lagi isimnya bentuknya mufrad, tetapi dia syibhul bil mudhaf. Mana khabarnya? Saminun. Nah, ini tiga jenis isimnya la. Jadi isimnya la bisa berbentuk isim mufrad atau bisa berbentuk apa? Mudhafun ilaihi, yang pokok dia harus apa? Tetap nakirah. Dan yang ketiga menyerupai apa? Menyerupai mudhaf, yaitu syibhul bil mudhaf. Ketentuan syibhul bil mudhaf, mudhafnya harus apa? Isim fa'il. Harus terbentuk dari isim fa'il. Ini dia. Ini, ya. Sa'idan menyerupai apa? Menyerupai mudhaf. Menyerupai mudhaf. Sa'idan jabal. Taib. Bisa? Adapun pembahasan ini ya nanti pekan depan insyaallah taala. Ya, ini kalau lamnya berulang. Eh, ya, apa? Kalau maksudnya kalau isimnya bagaimana kita coba ulang? Bukan apa? Syibhul mudhaf, menyerupai mudhaf. Iya, syibhul mudhaf, bukan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu dua. Ini dzaraf majrur dan jar majrur. Adapun syibhul mudhaf menyerupai susunan mudhaf, ya. Menyerupai susunan mudhaf. Taib. Jadi ini syibhul mudhaf namanya, menyerupai susunan mudhaf. Seolah-olah dia pada posisi mudhafun ilaihi, karena memang asalnya bisa menjadi mudhafun ilaihi seperti sa'ida jabalin, bisa begitu. Sa'ida jabalin bisa. Nah, intinya itu saja kita ketahui bahasanya apa? Ada tiga bentuk isim dari isim la. Adapun keterangan yang lain tentang kalau bersambung apa tidak bersambung langsung dengan la-nya atau terulang la-nya apa ketentuannya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.